Benfica bisa terpaksa menjual Joao Neves dengan harga kurang dari klausul pelepasan 120 juta euro. Tidak ada klub yang bersedia membayar ini, dan mereka perlu melakukan penjualan karena alasan keuangan. Jarrad Branthwaite dan Neves adalah wonderkid yang sangat terampil, mungkin talenta muda terbaik yang tersedia musim panas ini di posisi dan profil masing-masing. Kedua target tersebut merupakan dua target pertama yang Ineos pertimbangkan secara serius dalam pengaturan baru klub. Karena alasan berikut, United perlu menemukan dan merekrut permata ini sebelum mereka menjadi pemain yang paling didambakan di pasar, sementara harganya masih masuk akal. Namun, membayar harga seperti itu biasanya memberikan tekanan yang tidak semestinya pada pemain. Ingat, penggemar dan media menuntut dampak segera dan substansial. Yang terpenting, United perlu mempertimbangkan profil dan komposisi skuad secara keseluruhan, bukan hanya nama besar. Ada nilai bagus yang bisa ditemukan dalam kelompok harga yang lebih rendah. Kenyataannya, United mungkin membutuhkan 2-3 gelandang tengah dengan profil yang tepat, dan mereka tidak harus berupa Neves atau Amadou Onana. Untuk membangun skuad yang hebat, Ineos perlu mulai mempertimbangkan target seperti Mats Wiever atau Daniel Bolocha atau Morten Friendrook atau Martin Hjulman yang jauh lebih murah. MU selangkah lebih maju dalam pembicaraan untuk mengontrak David musim panas ini, dengan pencari bakat Old Trafford mengincar pemain internasional Kanada itu selama 12 bulan. Arsenal, Chelsea, Liverpool, Newcastle dan West Ham juga dianggap berminat, namun hanya United yang maju dalam diskusi. Laporan Hit menunjukkan bahwa tampaknya itu adalah salah satu dari David atau Joshua Zirkzee yang akan mendarat di Old Trafford. David diperkirakan akan tersedia dengan biaya sekitar 30 juta pound. Dengan pemain berusia 24 tahun itu saat ini berada di Copa America bersama negaranya, tetapi siap meninggalkan klubnya dengan sisa kontrak 1 tahun. Kanada dikalahkan Argentina 2-0 di laga pembuka. Bek MU, Lisandro Martinez tampil gemilang mematikan David. Perpindahan penyerang manapun akan menjadi salah satu hal yang harus diwaspadai, dengan klausul pelepasan Zirkzee sedikit lebih tinggi dari 30 juta pound, sehingga kedua penyerang tersebut tampaknya berada dalam kisaran harga klub. Lazio adalah salah satu kandidat untuk mengontrak Mason Greenwood musim panas ini, tetapi rincian tawaran mereka masih jauh dari yang diharapkan. Jelas sekali hal ini ditolak oleh United, namun United kini bisa ditawari pemain sebagai gantinya. Kiper Yunani, Christos Mandas, sedang dipertimbangkan oleh Napoli, karena mereka menghargainya dengan harga 15,2 juta pound. Hal ini akan membuat paket gabungan menjadi lebih dari 30 juta pound. Namun disebutkan bahwa United saat ini hanya menginginkan uang tunai dalam kesepakatan Greenwood, yang seharusnya menjadikan kesepakatan ini bukan sebuah permulaan. Mandas adalah penjaga gawang asal Yunani berusia 22 tahun milik Lazio yang telah dikaitkan dengan Manchester City dalam beberapa bulan terakhir, yang selalu menjadi pertanda baik bagi seorang penjaga gawang. Masih sangat muda untuk seorang penjaga gawang, Mandas mencatatkan 9 penampilan di Serie A musim lalu, di mana ia hanya kebobolan 6 gol dan mencatatkan 5 clean sheet. Mandas adalah penghenti tembakan, menyelamatkan 79,3% tembakan yang dia hadapi dalam 1 tahun terakhir, lebih tinggi dari Andre Onana, Alisson dan Ederson. Sudah membela Yunani, dia adalah kiper yang menarik, dan dia kemungkinan besar akan menjadi seseorang yang ingin direkrut United, mengingat hubungannya dengan kiper muda baru seperti Zion Suzuki. Kepergian Casemiro semakin dekat dari MU. Dia bersiap untuk pindah ke Arab Saudi. Al Nassr hampir mencapai kesepakatan dengan Casemiro secara pribadi. Biaya antar klub mendekati 35 juta pound. Al Hilal, Fenerbahce dan Galatasaray juga tertarik, tetapi belum semaju Al Nassr pada tahap ini. Galatasaray membuat kemajuan baik dalam negosiasi untuk menandatangani Aaron Wan-Bissaka, dan kesepakatan itu hampir selesai.
Kontrak berdurasi 4 tahun telah ditawarkan kepada pemain berusia 26 tahun itu dan dia ingin berangkat ke Istanbul. Sementara itu, di saat yang sama Manchester United telah mendekati perwakilan Desire Doué untuk mencoba dan menyetujui persyaratan pribadi sebelum menyetujui biaya dengan Rennes. MU mendekati Doué setelah potensi kepindahan Mason Greenwood dan Jadon Sancho. Michael Olise telah didekati, namun MU memilih mundur karena permintaan gaji dan biaya transfer sangat besar. Olise telah memilih untuk bergabung dengan Bayern Munich. Di sektor pertahanan, setelah transfer Todibo diblokir UEFA, Manchester United telah melakukan kontak awal dengan Lille mengenai Leny Yoro. United sedang mengerjakan beberapa opsi di posisi itu. Tidak ada indikasi Everton akan menurunkan harga yang diminta untuk Jarrad Branthwaite. Ineos memutuskan melangkah maju dengan diskusi terhadap kandidat lainnya. Manchester United telah melakukan kontak awal dengan Lille mengenai Leny Yoro. Sang pemain sendiri memprioritaskan Madrid, namun bisakah Ineos meyakinkannya? Klub ini akan berusia 150 tahun pada tahun 2028. Pada saat itu, MU akan pindah ke Old Trafford berkapasitas 90.000 yang baru. Pesan yang harus disampaikan adalah, berapapun biayanya, MU akan kembali menjadi yang teratas di sepak bola dunia pada musim itu. Beberapa orang akan mempertanyakan apakah Ratcliffe dan kawan-kawan benar-benar siap melakukan investasi tersebut. Chelsea FC memiliki jumlah pemain yang tidak masuk akal di posisi tertentu. Tetap saja, setiap pemain muda yang diminati mereka merasa kagum dengan proyek mereka setelah melakukan promosi penjualan yang sederhana dan setelah membayar biaya agen tertinggi. Ineos harus menciptakan hal serupa. Gunakan segala macam senjata. Bisa misalnya Cantona, Fergie, Beckham dan rekan-rekannya di Lille, minum kopi bersama keluarga Yoro. United telah dikaitkan dengan beberapa pemain termasuk Jarrad Branthwaite dan Leny Yoro, dan keduanya sulit untuk disepakati. Kini MU tertarik untuk merekrut John Lucumi dari Bologna. Lucumi berkaki kiri, tapi dia bisa beroperasi di kedua posisi pertahanan tengah. Dia rutin bermain di sisi kanan di bawah Mener Thiago Motta musim lalu. Bologna dilaporkan menginginkan setidaknya 15 juta pound untuk menjualnya, tetapi harganya kabarnya bisa naik jika ada lebih banyak minat dari Liga Premier musim panas ini. Klub Serie A tersebut memiliki 80% haknya, dan sisanya dimiliki oleh Genk. Bournemouth, AC Milan dan Napoli juga tertarik untuk mendapatkan Lucumi. Semua klub yang berminat mungkin harus menunggu dengan sabar karena Lucumi fokus pada kampanye Copa America Colombia. Pemain berusia 25 tahun itu menjalani musim 2023-2024 yang sensasional bersama Bologna. Dia melewatkan 1 bulan karena cedera paha, tetapi dia hampir selalu hadir saat kembali. Bintang Kolombia itu tampil luar biasa di jantung pertahanan klub dengan akurasi passing sebesar 94%. Ia juga memenangkan 65% duelnya dengan 1,7 tackle, 2,1 sapuan, dan 4,7 pemulihan per penampilan. Lucumi juga membantu menjaga 10 clean sheet di Serie A saat Bologna lolos ke Liga Champions untuk pertama kalinya dalam sejarah mereka, mengungguli Roma dan Lazio. Dengan kemampuannya bermain sebagai bek tengah kanan, United bisa menjamin dia mendapat kesempatan bermain reguler bersama Lisandro Martinez. Klub bisa menawarkan syarat gaji yang lebih baik dibandingkan klub lain. Lucumi saat ini hanya mendapat 16.000 pound per minggu di Bologna. Perwakilan MU sudah berbicara dengan agennya. Agen Joshua Zirkzee, Kia Joorabchian, memberikan ultimatum kepada Milan. Rossoneri harus menyelesaikan kesepakatan atau diskusi akan selesai. Kontak pertama MU dengan agennya positif. Agen bersedia memberikan diskon komisi.
tidak ada diskon untuk Milan yang hubungannya buruk. Kini tergantung kemauan sang pemain yang saat ini berkiprah di kejuaraan sepak bola Eropa. Meski begitu, Milan belum mengubah pendiriannya dan yakin dengan kemauan sang pemain. MU telah menemukan kesepakatan prinsip dengan Kia Joorabchian mengenai pembayaran komisi. Bologna menyadari kesediaan setan merah untuk membayar klausul tersebut, seperti yang diantisipasi kemarin.